Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu tragedi pengepungan yang paling menegangkan. Peristiwa baku tembak, penyanderaan, dan pembantaian paling brutal yang pernah terjadi pada tahun 1972 di Jepang. Saking mengerikannya tragedi ini sampai diberitakan dan ditayangkan hampir di seluruh stasiun televisi nasional yang ada di sana. Tragedi ini sendiri melibatkan salah satu kelompok radikal Jepang yakni United Red Army dan kepolisian Jepang dalam tragedi yang dikenal dengan nama tragedi Asama Sanso. Untuk memahami tragedi Asama Sanso dan bagaimana rangkaian peristiwanya, kali ini kita akan merangkum bahasan tragedi Asama Sanso dalam satu rangkaian bahasan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari channel ini. Untuk memahami tragedi Asama Sanso tahun 1972, kita harus kembali ke Jepang di akhir tahun 1960-an. Masa ketika di mana Jepang saat itu bukan hanya mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, tetapi juga mengalami gelombang pergolakan politik yang besar. Di balik citra Jepang sebagai negara industri modern, terdapat generasi muda yang merasa kecewa terhadap arah politik nasional. Demonstrasi mahasiswa merebak di berbagai universitas, dipicu oleh perpanjangan perjanjian keamanan Jepang-Amerika Serikat, kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang, serta dukungan tidak langsung Jepang terhadap Perang Vietnam. Gerakan mahasiswa yang awalnya berfokus pada reformasi pendidikan dan kebijakan luar negeri perlahan terpecah menjadi berbagai faksi ideologis. Sebagian tetap berada dalam jalur demonstrasi terbuka, tetapi sebagian yang lain semakin radikal. Mereka meyakini bahwa perubahan sistem tidak mungkin dicapai melalui cara parlementer atau demonstrasi damai, melainkan harus melalui revolusi bersenjata. Dalam konteks inilah lahir berbagai kelompok militan kiri. Salah satunya yang paling terkenal dan ekstrem adalah United Red Army. United Red Army sendiri itu terbentuk pada tahun 1971 dari penggabungan dua organisasi radikal lainnya, yakni Red Army Faction dan Revolutionary Left Faction. Fusi ini bukan hanya penyatuan organisasi, tetapi juga penyatuan ambisi untuk memulai revolusi komunis di Jepang. Para pimpinannya, terutama Tsuneo Mori dan Hiroko Nagata, menanamkan gagasan bahwa anggota harus menjalani pemurnian ideologi sebelum layak menjadi pejuang revolusi sejati. Namun disinilah tragedi bermula. Ketika aparat keamanan Jepang meningkatkan penindakan terhadap kelompok radikal, United Red Army memutuskan untuk bersembunyi di wilayah pegunungan terpencil di prefektur Gunma dan Nagano. Di tempat persembunyian itu, mereka menjalani pelatihan militer sekaligus proses yang mereka sebut sebagai Sokatsu atau evaluasi diri kolektif. Pada awalnya, proses ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen ideologis. Tetapi dalam prakteknya ia berubah menjadi sistem penyiksaan brutal. Anggota yang dianggap kurang militan menunjukkan rasa rindu keluarga, tidak cukup bersemangat dalam diskusi ideologis, atau bahkan sekedar terlihat lelah, dituduh sebagai tidak revolusioner. Hukuman fisik dijatuhkan atas nama pemurnian. Mereka dipukuli, diikat di tengah suhu dingin pegunungan musim dingin, tidak diberi makan, dan dipaksa mengaku atas kesalahan ideologis yang seringkali tidak jelas. Kekerasan itu berlangsung selama berminggu-minggu. Akibat praktek ini, 12 anggota kelompok tewas di tangan rekan-rekan mereka sendiri. Tubuh para korban kemudian dikuburkan secara sembunyi-sembunyi di pegunungan. Sementara itu, aparat kepolisian Jepang mulai menemukan jejak-jejak aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut. Penemuan jasad-jasad korban di hutan mempercepat pengejaran terhadap sisa-sisa anggota United Red Army. Dalam kondisi terpecah, kelelahan, dan dikejar aparat, beberapa anggota tertangkap. 5 orang lainnya melarikan diri ke arah perbatasan prefektur Nagano. Pelarian ini membawa mereka ke sebuah pondok gunung bernama Asama Sanso. Pondok tersebut awalnya hanyalah tempat peristirahatan bagi wisatawan musim dingin. Namun bagi 5 anggota United Red Army itu, bangunan itu menjadi benteng terakhir mereka. Pada tanggal 19 Februari tahun 1972, 5 orang anggota United Red Army yang kelelahan, kelaparan, dan dikejar aparat akhirnya tiba di sebuah pondok pegunungan terpencil bernama Asama Sanso. Di dalam pondok tersebut terdapat seorang wanita. Nah, wanita ini adalah istri dari pengelola tempat tersebut.
Tanpa banyak peringatan, 5 orang tersebut menyerbu masuk dan langsung menjadikan perempuan itu sebagai sandera. Mereka mengunci diri di dalam bangunan, menutup jendela dan mempersiapkan posisi tembak dan menjadikan pondok itu sebagai benteng pertahanan terakhir mereka. Tak butuh waktu lama hingga polisi mengepung lokasi itu. Awalnya aparat kepolisian berharap situasi bisa diselesaikan melalui negosiasi. Polisi menggunakan pengeras suara, meminta para pelaku menyerah dan menjamin keselamatan mereka jika sandera dibebaskan. Namun dari dalam bangunan, jawaban yang terdengar justru suara tembakan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi salah satu pengepungan paling menegangkan dalam sejarah Jepang modern. Para anggota United Red Army menembaki polisi dari dalam pondok tersebut, memanfaatkan posisi tinggi dan perlindungan bangunan kayu yang kokoh. Polisi membalas dengan tembakan terukur, berusaha menghindari korban di pihak sandera. Beberapa kali terdengar letusan senapan dan pecahan kaca berterbangan di tengah dinginnya udara pegunungan. Media massa Jepang saat itu segera membanjiri lokasi tersebut. Kamera televisi didirikan di lereng-lereng bersalju. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang, sebuah pengepungan bersenjata disiarkan secara langsung di seluruh negeri. Jutaan warga duduk di depan televisi, menyaksikan setiap tembakan, setiap teriakan melalui pengeras suara, dan setiap perkembangan dari hari ke hari. Pengepungan ini menjadi tontonan nasional yang menegangkan sekaligus mengejutkan. Selama 10 hari, kebuntuan terus berlangsung. Polisi mencoba berbagai cara, negosiasi melalui keluarga pelaku, permintaan penyerahan diri, bahkan tekanan psikologis dengan pengeras suara. Namun para penyandera tetap bertahan. Di dalam pondok, mereka hidup dalam tekanan ekstrim, dengan amunisi yang terbatas dan sandera yang terus berada di bawah ancaman. Situasi memuncak pada tanggal 28 Februari tahun 1972. Setelah negosiasi berulang gagal dan resiko terhadap sandera semakin besar, polisi memutuskan untuk melakukan penyerbuan langsung. Sebuah bola penghancur didatangkan dan digunakan untuk merobohkan sebagian dinding pondok. Adegan ini disaksikan secara langsung oleh jutaan pemirsa televisi. Sebuah gambar dramatis ketika alat berat mengayun dan menghantam bangunan kayu yang dipenuhi peluru. Saat dinding runtuh, baku tembak sengit terjadi. Asap, serpihan kayu, dan suara tembakan memenuhi udara. Polisi bergerak maju perlahan, memanfaatkan perisai dan perlindungan di dalam salju. 2 polisi tewas dalam operasi ini dan beberapa lainnya terluka. Ketegangan mencapai puncaknya ketika aparat akhirnya berhasil masuk ke dalam bangunan. Di dalam pondok yang sudah porak-poranda, 5 anggota United Red Army berhasil dilumpuhkan dan ditangkap hidup-hidup. Sandera ditemukan dalam keadaan selamat, meski mengalami tekanan psikologis yang berat. Setelah 10 hari yang mengguncang Jepang, pengepungan Asama Sanso akhirnya berakhir. Namun, yang lebih mengejutkan publik Jepang bukan hanya aksi penyanderaan itu sendiri, melainkan fakta yang kemudian terungkap. Sebelum peristiwa pengepungan, kelompok tersebut telah membunuh 12 anggotanya sendiri dalam pembersihan ideologis di pegunungan. Kesadaran bahwa kekerasan internal itulah yang mendasari tragedi, membuat masyarakat Jepang semakin terguncang. Nah, ketika baku tembak terjadi pada tanggal 28 Februari tahun 1972 dan 5 anggota United Red Army berhasil tertangkap hidup-hidup di Asama Sanso, Jepang seakan menarik nafas panjang setelah 10 hari ketegangan nasional berakhir. Namun bagi aparat penegak hukum, justru saat itulah babak yang lebih panjang dimulai. Penangkapan di Asama Sanso membuka tabir kekerasan internal yang sebelumnya belum sepenuhnya dipahami publik. Dalam proses penyelidikan intensif, polisi mengungkapkan detail mengerikan tentang pembersihan ideologis yang dilakukan kelompok tersebut di pegunungan Gunma dan Nagano. 12 anggota mereka sendiri telah disiksa dan dibunuh atas tuduhan tidak cukup revolusioner. Penemuan ini mengguncang masyarakat Jepang lebih dalam dibanding aksi penyanderaan itu sendiri. Para tersangka kemudian menjalani proses hukum panjang, interogasi berlangsung berbulan-bulan dengan penyelidikan yang tidak hanya berfokus pada pengepungan, tetapi juga pada pembunuhan internal sebelumnya, serta aktivitas teror lainnya yang terkait dengan jaringan Red Army. Proses persidangan berjalan bertahun-tahun mencerminkan kompleksitas kasus dan besarnya perhatian publik. Beberapa tokoh kunci dijatuhi hukuman berat.
termaksud hukuman mati dan penjara seumur hidup. Proses hukum ini berlangsung lama karena banyak terdakwa mengajukan banding hingga tingkat tertinggi. Eksekusi terhadap beberapa terpidana mati bahkan baru dilaksanakan bertahun-tahun kemudian setelah seluruh proses hukum selesai. Namun dampak terbesar dari tragedi ini bukan hanya pada individu yang dihukum, melainkan pada landscape politik Jepang secara keseluruhan. Pengepungan yang disiarkan secara langsung di seluruh negeri menghancurkan simpati publik terhadap gerakan radikal kiri. Jika sebelumnya sebagian mahasiswa memandang revolusi bersenjata sebagai bentuk perlawanan idealis, peristiwa ini memperlihatkan wajah lain: fanatisme, kekerasan internal, dan kehancuran moral. Setelah tahun 1972, gerakan kiri radikal Jepang mengalami kemunduran drastis. Dukungan publik menghilang dan aparat keamanan memperketat pengawasan terhadap kelompok ekstrim. Negara juga memperkuat sistem intelijen dan penegak hukum untuk mencegah kejadian serupa terulang. Tragedi Asama Sanso akhirnya dikenang bukan hanya sebagai pengepungan dramatis di tengah salju musim dingin, tetapi sebagai simbol runtuhnya ilusi revolusi bersenjata di Jepang, menandai akhir dari satu era radikalisme mahasiswa yang sebelumnya mengguncang negeri itu pada akhir tahun 1960-an. Dan itulah tragedi Asama Sanso tahun 1972. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentar di bawah video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bahasan-bahasan sejarah, kriminal, Islam, dan tragedi berikutnya.